Selamat siang, kenapa Mas? Iya, ini Mbak, saya itu dapat permasalahan ya sama istri saya. Masalah dengan istrimu kenapa? Eh, Ya itu mah masalah dengan istri mah ya di sinilah di Indo. Cuman yang jadi permasalahan kan istri saya itu berangkat dari sini awalnya. Itu kan persetujuan antara saya sama keluarga. Terus? Dikasih izin berangkat ke Pineng. Nah, dari berangkat ke Pineng itu ternyata yang memberangkatkan itu lewat jalur belakang. Oke, terus? Nah, istri saya itu kerja, dipekerjakan di Cina karena nggak tahan. Nah, dia komunikasi sama temannya yang di Malaysia yang ngajakin dia, yang ngasih tahu PT agent lah gitu ya ibaratnya. Nah, dia kaburlah ke situ, ke Johor. Oke. Dari Pineng kabur ke Johor. Nah, bisa kabur ke Johor, komunikasi dengan saya baik-baik saja. Nah, kesininya nggak baik. Kenapa nggak baiknya? Ya malum lah yang namanya suami, terus dengar istri kerjanya kan yang kaburan mah ada kerja, ada enggak, ada kerja, ada enggak kerja. Waktu itu saya minta dia pulang. Oke, saya pulang bulan Desember. Nah, saya buatkan dia paspor SPLP. Nah, terus kemarin saya sama Pak siapa ya di TikTok itu yang Agus Salim kalau tidak salah permit ya apa namanya janji temu online itu. Terus? Nanti tanggal 27. Nah, saya kasihkan ke istri, sama istri malah ditolak. Nah, kenalan lagi di TikTok sama yang namanya Bang Sipa. Kata Bang Sipa, oke Bang, saya bisa bantu buat pulangin istri abang, tapi istri abang saya tangkap dulu. Nah, habis ditangkap, nah abang bayar ke saya pulangin 1.750 kata dia. Kata saya, Bang, kalau segitu mah saya lagi rumit, lagi nggak ada, gimana kalau tangkap saja balikin ke immigration, bisa bilang gitu kan. Nah, kemarin si orang ini nangkep istri saya, terus dia minta bayaran saya 600 ringgit. Kalau nggak bayar jaminannya istri saya, seperti itu. Nah, saya tanya, kalau memangnya sudah ditangkap, saya pengen video call. Sama dia nggak bisa gitu, Bun. Oke. Kenapa sih suka jadi banget minta bantuan online? Mana ada istrinya ditangkap gitu? Emang manusia itu seperti ayam gitu? Saya heran nih. Kamu minta bantuan secara online, kamu itu bisa-bisa sekarang itu banyak orang-orang konten kreator, tidak semua, ada beberapa orang yang konten kreator punya YouTube followernya banyak, itu bukan membantu Pak, tapi cari uang. Jadi jangan mudah percaya sama orang yang bilang nolong. Tapi kalau ujung-ujungnya uang, sekarang istrimu ditangkap, katanya ditangkap, tapi di mana? Fotonya nggak ada, videonya nggak ada, nanti malah jadi bulan-bulanan. Kui jenenge kulak perkara, mancing itu namanya. Sekarang itu banyak orang TikToker itu yang modus-modus, mereka itu bukan aslinya, bukan profil aslinya, mereka itu sindikat. Jangan mudah percaya, sekarang itu banyak orang cari uangnya dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube. Hati-hati Pak. Tapi gini Bu, maaf ya, saya tanya sama teman istri yang satu bilik. Emang benar, dia itu waktu lagi makan di luar ada yang nangkep gitu. Kalau temennya mah lari ke kanan lolos, kalau dia lari ke kiri jadi ketangkep gitu. Saya nggak tahu ya Bapak konsepnya seperti apa, kok percaya dengan orang-orang yang nangkep kayak gitu. Bukan polisi mana bisa menangkap Bapak? Hah? Nah, emang orang nggak bisa lari? Berarti kan Bapak menyerahkan istri Bapak pada penipu? Ya kalau ke arah sananya memang salah saya, karena kan sayanya kan yang namanya di desa nggak tahu gitu Bu. Waktu itu saya pernah WA sama ibu admin beberapa bulan yang lalu menanyakan, minta tolong buat mulangin istri saya waktu itu sebelum kejadian seperti ini.
Karena gini Bapak, saya tuh nggak bisa mulangin orang Bapak. Saya tuh nggak bisa mulangin orang. Begitu juga dengan orang-orang di luar sana, kecuali pemerintah. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa mulangin, itu palsu Bapak. Nggak ada kayak gitu. Saya malah heran nih Bapak, kok bisa nyuruh orang untuk seperti itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi konsepnya salah Bapak. Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi ini malah salah kaprah. Karena tidak ada orang yang bisa memulangkan istrimu kecuali istrimu sendiri mau pulang. Ngerti nggak Bapak? Ngerti kesananya. Iya, makanya jangan percaya. Sekarang itu banyak sekali orang-orang yang memakai YouTube, Facebook itu untuk nipu Bapak. Kalau orang yang beneran dia nggak akan nipu, tapi orang yang nggak bener itu loh, jangan percaya. Kadang-kadang temennya juga penipu gitu loh. Paham nggak sih maksud saya? Di luar itu banyak orang-orang itu pura-pura jadi penolong lah, jadi penasehat, tapi mereka ujung-ujungnya uang Bapak. Media sosial sekarang itu bahaya. Kalau zaman dulu maling itu datang ke rumah, harta atau nyawa. Sekarang enggak Bapak. Mereka itu pura-pura jadi orang baik, menjelma sana, menjelma sini. Akhirnya apa? Kamu yang kena tipu. Jangan memberikan KTP-mu pada orang, jangan berbicara dengan orang, jangan. Intinya jangan percaya sama orang di luar sana. Kalau saya katakan saya tidak bisa menolong, ya nggak bisa menolong. Tapi di luar sana, mereka itu pura-pura jadi pahlawan, Bapak. Mereka itu pura-pura. Enggak, yang jadi Pak, kalau sampai di sini saya paham Bu. Cuman yang jadi apa ya, yang jadi permasalahan yang sekarang ini saya jadi bingungnya, kan menghubungi istri aja nggak bisa. Ya namanya hidup di negara orang kan, dia sendiri kan belum tentu bisa hidup enak Pak, belum tentu dia bisa makan juga. Mungkin dia terlari-lari kemana-mana. Ya itulah bahayanya kalau jadi orang ilegal, tidak resmi di negara orang. Bagaimana kamu bisa menuntut? Seandainya dia legal kan kita bisa nuntut sama pemerintah. Bener gak? Iya. Waktu saya konfirmasi ke BP, saya konfirmasi ke BP2MI ya, waktu 1 bulan pertama dia berangkat, itu dicek, itu nggak ada, bener. Iya. Karena itu kan berangkatnya secara ilegal. Nah itulah bahaya dan bahaya. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi di sini juga suami saya sama keluarga jadi makin cemas dengan keselamatannya. Ngelihatnya seperti ini, emang salahnya salah di saya juga sama keluarga. Tuh tadinya keluarga, coba siapa tahu ada yang bisa bantu gitu kan, ya saya cari-cari gitu Bu. Iya, kalau sudah kayak gini nggak bisa Pak. Kenapa sih saya tuh ditentang-tentang sama orang-orang di luar sana? Ya karena saya bukan penyalur ya. Saya itu mengenalkan sama PT-PT yang bertanggung jawab. Seandainya ada apa-apa kan saya bisa cari PT-nya Pak. Nah kalau Bapak istrinya disalurkan kemana, lewat mana, resmi atau enggak kan nggak bisa nyari, nggak bisa marah sama siapa-siapa. Kecuali istrinya ikut PT-nya Mizuni ini ikut PT-nya Mizuni, kenapa nggak tanggung jawab? Nah itu kan enak Pak, kita tinggal nyari. Ya kalau kayak gini, kenapa saya bilang saya itu bukan orang PT, tapi saya rekomendasikan PT. PT yang bagus mana, yang nggak bagus mana. Lah ya kalau maunya buru-buru tanpa proses ya nggak bisa bantu Bapak. Paham ya nyampe di sini ya Bapak? Paham. Jadi intinya adalah kalau menjadi tidak resmi itu ya susahnya pada diri sendiri, bukan orang lain, pada diri sendiri. Sengsara dibuat sendiri. Kemana nyarinya? Nyalain pemerintah? Nggak bisa dong. Dan enggak juga sih, saya juga nggak nyalain pemerintah. Enggak, maksudnya kan enak gitu loh. Kalau kita resmi kan enak, kita tinggal minta pemerintah bertanggung jawab. Lah ini nggak resmi saya. Kan jadi susah. Iya. Bener nggak sih? Jadi susah kan? Susah banget. Mau kemana? Kita mau kemana gitu loh. Prosesnya itu mau dibawa kemana? Nggak bisa kitanya.
Minta tolong siapa? Nggak bisa. Ya sekarang berdoa aja istrimu mau menghubungimu, titik, itu aja. Selebihnya nggak bisa. Emangnya polisi ditangkap? Polisi pun nggak ngasal-ngasal nangkep, Bapak. Polisi tuh nggak boleh asal-asal nangkap. Oh, gitu ya. Ya nggak ada konsepnya seperti Bapak ngomong tangkap istri saya terus pulangkan, nggak ada. Kalau sampai bilang ada kayak gitu itu bohong. Iya, dia yang bilang seperti itu. Saya tangkap istri abang, cina. Mau di Johor, mau di Sarawak, mau di mana, itu memang udah kerjaan saya. Nanti saya serahin ke Penipuan, polis. Bapak. Itu bukan polisi. Kalau sampai polisi tahu itu malah jadi masalah. Mana ada orang yang pekerjaannya menangkap. Secara logika Jadi ada sekarang nggak? Secara logika ada nggak orang nangkap orang bukan pekerjaannya? Bener nggak? ya kalau secara logika sih memang nggak ada. Cuman waktu itu dia bilangnya saudaranya atau abangnya dia bilang di kepolisian gitu. Makanya saya Dan sama Bapak keluarga percaya. dan kan Bapak gitu. percaya, dan Bapak percaya. Ya percaya karena Ya udah, keluarga kalau sama Bapak saya percaya itu ya udah pengen nggak apa-apa. Kalau Bapak percaya ya udah nggak apa-apa. pengen enggak waktu itu percaya, makanya pas begitu dia minta uang, nah keluarga sekarang pikir dua kali, jangan-jangan seperti itu kan. Nah, bener kan? Coba Ujung-ujungnya uang kan? cari info lagi kata keluarga. Ya makanya saya cari info lagi, terus saya hubungi lagi ke Miss, ke adminnya, seperti ini. Oh berarti saya sekarang yakin kan, berarti yang ini ternyata mencari kesempatan. Betul, betul. Masalah nanti istri saya kenapa ya mungkin kita serahkan saja sama yang pihak yang kuasa lah ibaratnya gitu ya. Iya, karena gini loh Bapak. Takdir. Sekarang itu di luar sana saya infokan. Sekarang di luar sana itu orang susah diperdagangkan. Orang punya utang terus diojo-ojo pinjol tapi uangnya belum dapat malah ditipu. Ada orang bekerja jadi kaburan, dicarikan pekerjaan tapi uangnya nggak dikasihkan, malah suruh bayar, suruh ini, dikasih kos, nanti kalau pulang seperti istri Bapak tadi suruh nebus, suruh ini. Jadi orang susah sekarang itu diperalat, Pak. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau susah itu jangan diceritakan di Facebook atau di TikTok, di apapun. Malah diambil kesempatan, cari orang yang tepat. Jangan curhat di media sosial. Nah sekarang ada orang minta uang kan, bener nggak? Iya, dia minta 600 Ya iya. buat ongkos. Makanya Ini kan gini. berarti kan kesempatan toh, diambil kesempatan. Kalian lagi susah, lagi sedih, butuh bantuan, malah Dia diambil kan kesempatan. ngirim foto awalnya, Bang, istri abang sudah saya tangkap, silakan abang bayar ganti ongkos, karena yang tangkap kan teman saya yang di Johor, dia bilang gitu kan, karena dia posisinya di entah di mana posisinya, dia bilangnya seperti itu. Oke Bang, saya bilang gitu dulu ya, coba deh saya mau video call sama istri saya kalau toh memang benar. Nggak bisa Bang, karena udah masuk ke lakap, dia bilang seperti itu. Jadi saya cuma bisanya foto doang gitu kan, kata si orang itu. Nah saya nggak tanggapin tuh, saya ngobrol dulu sama pihak keluarga. Nah dia nge-WA lagi, pokoknya kalau nggak ditransfer berisikonya istri abang nggak balik lagi ke abang, terus sebagai jaminan istri abang mungkin ya nggak tahu lah nasibnya, dia bilang seperti itu. Makanya saya chatting kan, biar ada bukti chattingannya. Nah dia yang jawabnya sama seperti itu. Waduh kata saya, kok jadi begini gitu kan. Nah keluarga sekarang sama saya, ya berarti kalau begitu mah kita pasrahin aja dah, gimananya. Ya kata saya, insya Allah lah, jangan hanya sekedar pasrah, siapa tahu ada kebaikan orang gitu kan, kita cari-cari minta tolong gitu kan. Intinya sudah paham ya, saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa jangan pernah curhat di media sosial, minta bantuan orang di media sosial. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya baik, cuman saya ingin bilang bahwa saya membantu orang itu total gratis, malah saya yang torok. Itu sudah bisa dipastikan.
Tapi kan tidak semua kasus bisa saya bantu karena itu nyata. Kan banyak orang semua kasus dibantu, tapi kan tipu-tipu. Yang sesuatu yang nggak mungkin saya nggak akan bantu. Dan saya akan menginfokan itu tidak bisa. Jadi saya nggak mau tipu-tipu untuk menyenangkan kamu, terus saya bisa membantu, nggak. Dan saya suka lupa, gampang banget lupa. Karena itu kalau saya butuh informasi cepet. Nah, tapi untuk sampean ini, khusus buat sampean ini tertipu. Sampean sudah kehilangan istri, hampir-hampir kehilangan uang. Ngerti? Jadi jangan curhat lagi di media sosial, jangan tanya-tanya lagi di media sosial. Awasi saja media sosial. Ngerti? Jangan diulangin lagi curhat-curhat itu, malah nggak dapat uang, nggak dapat istrimu, uangmu habis. Paham ya? Paham, Miss. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Miss. Teman-teman, inilah yang perlu kalian pahami dan kalian sadari, nggak kayak gitu konsepnya. Sekarang itu semakin banyak orang pinter. Kok nggak percaya sih saya ngomong? Kalau saya ngomong, kenapa sih kalian nggak percaya? Hah? Hari-hari ini nih ada orang sangat pinter sekali, banyak orang pinter. Zaman dahulu orang mencuri uang itu datang ke rumah ditanyain harta atau nyawa. Sekarang enggak. Kamu curhat di media sosial, punya utang diparani sama orang. Nih tak kasih pinjaman tapi ada uang admin. Kamu kaburan, ini tak bantuin cari majikan. Kamu kaburan, kamu dibantuin untuk proses pemulangannya. Tapi ujung-ujungnya tetap duit. Tetap duit. Apakah salah? Tidak salah. Karena kamu sendiri yang mau diperdagangkan. Karena itu jadilah orang yang pinter, smart. Jadi di konten-konten saya mengingatkan, apakah saya melarang itu orang-orang mau, terserah mereka, itu bukan urusan saya. Urusan saya sama Tuhan saya. Perkara dia mau seperti apa itu urusan mereka. Tapi kalian jangan sampai mudah tertipu. Uang maunya utang uang kok malah punya utang. Heish. Heran aku tuh. Kenapa, Mbak?